Fajar Sad Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel angel. Iki lho mbak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah kok tukang pijet yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Karena semua sendi pernah Rasul sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada. Lah, menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu porosnya ada 4. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong pamer, copot. Tadai matamu. Yo tanggo meneh kok. Yo ora pantes dijemu jempol kabeh kok. Lempar Bu. Yo tekor aku. Buat dirampok $100 jaluk cincin. Lah lelang belangkon wae bro. Wingi muktamar NU di Lampung, belangkon saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama santri asuh di Jawa Timur, laku 200 juta. Belangkonnya Gus Miftah, mudar gue ayo gue. Kemarin muktamar NU di Lampung saya konser amal sama band padi, belangkon saya dibeli pengusaha dari Malang 900 juta. Tak sumbangkan untuk muktamar NU. Coba bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, piye sarungi? Oh pemenang isine, isine belangkon yuk. Isine belangkon. Makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan 3 dari Leprit. 1 lelang belangkon paling mahal sedunia. Nomor 2 dai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun. Dan yang ketiga apa? Ketiga selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kayak tulisan Bambak tadi itu, presiden para pendosa itu paling banyak di Indonesia. Ada 350 truk. Ah itu macam-macam, bahkan ada yang mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ada kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Ya. Makanya lah awakmu kerja ning Taiwan orang gawa rezeki kuwi golek silit wae. Ratusan jutaan hadis itu, sekian banyak hadis. Kesurupan wis rampung baru guyu gitu. Kita rondo kita. Nah, apa 4 hal itu? Ini yang pengen saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat, betul? Yang pertama, menurut Imam Abu Dawud, semua hadis itu muaranya hanya kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mohon maaf, yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Separuh dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting, yang tidak manfaat. 2. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik. Kita ringkas.
Yang pertama, innamal a'malu binniyat, aspek tujuan. Yang kedua, meninggalkan yang tidak penting, aspek manfaat. Yang keempat, soal halal haram, nuwun sewu. Yang ketiga, soal halal haram, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Kue lak ning Taiwan nih ngelakoni patang perkara kuwi yakin selamat. Siji, soal niat. Gus, niat saya yang paling pokok apa? Niatnya siji wae. Niat golek ilmu ning Taiwan. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang datang ke Taiwan untuk mencari ilmu, dia hitungannya fisabilillah sampai pulang. Artinya apa? Kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian, mati umpamanya, matinya fisabilillah. Tidak ada balasan orang fisabilillah kecuali surga. Amin. Jadi nyuwun sewu, ngene iki mau niati golek ilmu wae. Duwite mesti melu. Tapi lah kalau golek duit orang mesti entuk ilmu. Loh. Yakin nih, coba niatnya dirubah. Caca mburi iki rungono kupingmu. Sing rupa-rupa preman hati beriman gitu. Kayak bodine Rambo, hatine Romeo. Padha karo Gus Miftah, bodine atletis, hatinya Teletubbies. Tak pikir mbak kan mau ngene iki nyuting aku, bono ora pamer gelang. Oh alah yuyu gua. Kemayune yuyu. Aku ndelok rupamu aku mikir. Kuwi cinir rayo apa papan karambol. Aku nembe iki pengajian kan mau diatur-atur. Yo nggih senderan dhisik. Ngaji aja butuh sandaran, apalagi hatimu. Iya. Rasa galau le bojomu adon kono ora apa-apa. Lho santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kata-kata, oke. Ciu, vodka, yo vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Oke ngaju kata-kata wae lho kayak gitu. Oh janda toh. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ya omen tuh cangkem-cangkemku dhewe ngapain gitu. Jadi yang pertama niat. Coba siapapun yang datang ke Taiwan jangan diniati cari uang tapi cari ilmu. Cari janda gitu. Tapi kalau kamu nikah dengan janda lebih beruntunglah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Malam pertama dikeloni wis tahu. Aduh. Karena apa? Coba bahasa Nabi apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri. Berarti apa? Niatnya ngikuti dawai Kanjeng Nabi. Uang itu pasti ngikut. Yakin. Artinya apa? Mindset orang NO itu perlu dirubah le. Saya itu paling benci ada pujian sholawat yang bunyinya begini. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Ini tolong jangan dinyanyikan lagi. Sopo sing kondo rugi donya ora dadi apa-apa? Kamu berdoanya apa? Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul? Apa mana uang wedok? Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandang. Coba ibu-ibu sekarang dijawab. Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Wong lanang rungokno iki. Makanya Gus Miftah punya quote apa? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng.
yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Nggak mungkin agamanya baik kalau nggak punya ilmu. Berarti apa? Jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini. Coba kalau tadi Anda lihat, mungkin selama 2 tahun majelis ini, coba Anda lihat, orang datang umpamanya dari Kaohsiung, dari Tainan, Taichung, Taimu, itu ke sini. Apa? Di Taiwan tuh yang depannya pakai Tai berapa kota? Taipei, Tainan, Taichung. Tai yang depannya Tai. Taitung. Yang saya gagal paham sendiri dengan bahasa Taiwan. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, wan itu dalam kamus besar itu artinya apa, Le? Yang memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki iwan. Nah, oh Taiwan, orang yang tidak perawan. Ya rupamu. Kata ibu nafsu banget aku, wedi aku sumpah. Yang mulai aku diperkosa. Penak mbahmu. Lah aku golek wong ayu, Le. Aku ki saiki Jakarta. Untuk ngimbangi kelompok Wahabi itu saya punya pengajian khusus teman-teman artis di Tower 99 MS Glow itu. Karena kebetulan saya brand ambassador MS Glow. Makanya glowing. Saya imbangi supaya anak-anak itu tidak terpapar paham-paham yang tidak jelas. Oh, bukan promonya, saya mau mengatakan pengajian artis yang masuk rupamu. Jamaah aku sapa, Nduk? Aura Kasih, Nova Elisa, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya cowok-cowok, Lucinta Luna. Kata Wayu ngerangkul aku busine metu tungul. Makanya apa? Apa yang akan kamu dapatkan di sini adalah ketika ilmu sebagai prioritas, uang itu nyusul. Yakin. Maka caranya bagaimana? Maka kemudian ada caranya. Yang dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Caranya bagaimana? Lakukan yang penting, tinggalkan yang tidak penting. Sekarang begini ya, di HP ku mau kok hilang. Tak kasih tahu loh. Waktu kita hari ini paling banyak itu adalah terbuang sia-sia hanya dengan ini. Betul? Coba googling yang tidak penting, nonton yang tidak penting. Berapa banyak waktu kita yang terbuang? Orang mau tangi turu, ngiseng film gua HP tak kandani. Betul nggak? Wongnya ya tekoi. Sehingga apa? Diingatkan jauh oleh Kanjeng Nabi, wah jangan ngono. Lah ora penting mau tinggal. Sama. Kamu punya pasangan, pacar. Kalau nggak penting tinggal deh, ngapain? Untuk apa kamu mencintai orang yang tidak pernah perhatian sama kamu? Sudah jodoh? Loh, ini lo perempuan, korban drama Korea. Pengennya menikah dengan cowok Korea. Ingat, kamu hanya korban drama. Sekarang sudah nggak ada Tomingse, adanya Tomingsu. Maka apa? Begitu banyak hal yang tidak penting justru menjadi prioritas. Yang penting justru tidak kita prioritaskan. Maka kemudian apa? Salah satu yang membedakan antara mindsetnya orang Indonesia dengan orang non-Indonesia itu apa? Soal etos kerja. Maka perlu diingat, jika kamu lahir bukan orang yang kaya dan cerdas,
maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Lah kowe ning Taiwan milih kudu telu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup, kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup, kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Keras, cerdas, ikhlas. Sehingga nyuwun sewu, waktu kamu di sini nggak terbuang sia-sia. Ada skala prioritas apa yang harus saya lakukan. Yang tidak penting tinggalkan. Neng omah wis duwe bojo, ning kene demeni rondo, cuk. Kenapa? Lagi musim? Kok musim mau nyenengi rondo iki? Asing paling cilaka meneh nyenengi bojone wong, malah gawe status ning HP. Bojomu adalah semangatku, matamu. Apa Bu? Bojomu adalah milikku. Atiku rasane loro, nyawang ora kuwi dhisik, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji, sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasian huwal turja safatu likulihau ahwali mumbah sing bar ditinggal rabi. Atiku rasane loro, nyawang kowe rabi karo wong liya, nangis keting alokku, ramo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Sholawat sing banter.
urip tekan pancene madot tali rabi karo wong liya mblenjani tresno kuna kowe rasa nangis baper dilut meneh nyanyi engko biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah yen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi alah kurang ajar kenyataannya enak sekali kurang ajar gosok cangkeme mantap ya nggak penting nggak usah dilakukan skala prioritas kan nggak mungkin kamu kerja di Taiwan selama-lamanya betul semuanya pengen kembali membangun rumah tangganya dengan normal ketemu anak bojone dan kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa dulu banyak kok berawal dari BMI dari TKI pulang jadi orang hebat di Indonesia betul ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe nggak ada yang tahu orang harus ngerti dong siapa ngerti bisa ini pulang dari ustadzah mantan BMI jadi ustadzah terkenal karena kebaya merahnya yang ketiga etika pelaksanaannya nah ngomong soal etika ini kembali kepada akhlaknya orang Indonesia mas coba saya itu kemarin pas nonton final Piala Dunia saya mau cerita karena jagoan saya kalah Brazil saya cuma seneng sama pemain namanya Mbappe saya ke Paris beli kaosnya Mbappe Paris Saint-Germain masuk stasiun mas ke kereta sak stasiun isine kabeh nganggo kaos Argentina ayo aku bayangke lah sampai aku bayangke padha karo ngene nganggo kaos Persebaya mangkat ning Malang isine Arema kabeh iso mudhar aku wis mati ra karu-karuan pokoke istri saya bilang beb saya bilang apa saya bukan sayang syaitonir rajim apa kita nggak habis ini kita pakai kaos Paris Saint-Germain semuanya Argentina ternyata apa etika mereka luar biasa nggak sedikit pun kami disentuh jangankan disentuh diolok-olok saja tidak ini ngomong apa soal etika saya nonton sepak bola di Gelora Bung Karno mohon maaf timnas main saya duduk di VIP di bawah dari atas ada air tak pikir hujan ternyata supporter dhuwur nguyuh tak kandhani ning dasku cerwot artinya apa akhlak inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi soal etika makanya hadisnya apa tadi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun yang baik itu jelas yang jelek itu juga jelas nah di Indonesia itu kadang-kadang etika bisa berlangsung hanya untuk nutupi kepentingan individu atau politiknya contoh saya tadi malah baru ngomong soal makanan sama mas-mas di sini saya sepakat kalau di Taiwan itu ada sertifikasi halal kenapa? Karena rata-rata masakan di Taiwan itu haram makanya dibutuhkan sertifikasi halal kalau di Indonesia saya nggak sepakat ada sertifikasi halal yang harus dicari itu sertifikat haram kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia halal yang harus disertifikati yang haram tapi pertanyaannya kenapa MUI tetap menggunakan sertifikat halal bukan haram karena kalau memberikan sertifikat yang haram tok mereka nggak punya duit karena yang paling banyak duitnya itu sertifikasi halal apa betul malah tenang anak gue Samsudin cah iki diluk meneh bengok wesi ya wesi
ya viral lho. Wesi yo wesi. Saya ditanya sama Atta Halilintar, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Oh iya li, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Makanya kemarin saya dilaporkan polisi gara-gara dukun ke Polres Jakarta Selatan. Kan saya bilang kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora iso apa? Padahal saya bilang, dokter itu gak bisa apa-apa mbak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu bisa apa-apa, seharusnya dokter badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya dokter ya loro. Saya punya teman dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Wonge malah budek, kan goblok. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, betul? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi yora aman. Makanya saya ditanya, hebat mana polisi TNI sama Banser? Banser. Kenapa alasannya? Alasannya sederhana, polisi tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk jaminan. Kenapa? Mergo SK-nya ora payu. Tapi insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dengan para kiai yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Gila, sobirin utangnya gede nerin. Aja gede-gede manukmu cilik. Yuk gede dibuka kantoi sini mengkoyo pentil. Menunggu melu jawab, nggih Gus kaya pentil, tapi pentil tronton. PCI anu ngundang Gus Miftah Banjir Sohibin lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli najan gagah manuke. Kenapa mbak? Sepil, matamu sepil. Kok malah sepil manuke cilik gitu? Apa unboxing wae yo? Pokoknya pengajian ini seperti lagunya Royhan, begitu sulit, lupakan silit lagi gitu. Nah, makanya nyuwun sewu, etika ini menjadi penting. Dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika. Mas, kamu tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan mas. Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Perancis cewek. Oh iya, terakhir ijo Taiwan matamu, sing wingi loh. Mumet dasku gitu. Iya Taiwan. Sopo jenenge? Sunyoto dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Jadi bar ngasaran mudhar kowe tak kandhani. Enggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Prancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak lihat. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kowe mantuk-mantuk kowe paham-paham tonyo to. Bahasa Inggrisnya gampang li. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tipe itu book. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, oh clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat.
kucing teles ketes, kucing sikile papat ket biyen, gampang. Dia kan biyen toh. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy dan menyenangkan. Jadi wong Islam ki sing slow-slow wae ngono lho li. Ora usah sing galak-galak, titik-titik kafir, titik-titik sesat, titik-titik bid'ah, Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, oi. Aku lah kurang ajar, aku pengen jambak rambutnya Gus Miftah mana betul. Mas polisi. Oh, bakul keroto. Aku lah lagi ngomong keroto kalingan PSK Begenggek Surabaya. Oh pengen foto. Jadi begenggek kayak pekerjaannya apa nih? Bakul keroto. Pakan manuk sunyoto. Tahu sunyoto? Sunyoto kok pulang ketemu bojone ngomong toh, "Dik, kerotone mun siap." Pakan manuk. Orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik, tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya, Bismillahil Malik. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya, Bismillahil Aziz. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan, Anda itu orang aneh, kok PSK diajak ngaji, emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Perancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. Ya masiral londe rahimakumullah, nggak mungkin tuh. Lah iya dah itu. Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan. Maksudnya ya mbak-mbak penjual keroto rahimakumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Changhua, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril nggak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel.
karena dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat mbak-mbak di PSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara tanya jawab, coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa, Mas? Saya mau cerita, kemarin saya terima tamu, transaksi masuk kamar, saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, Om pending dulu ya. Ditanya, lu kenapa mbak? Lagi adzan Om, masa kelon? Lo hubungannya apa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, gak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Jadi lonte karo tamu nih podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuwili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya, Gus ini fansnya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tatanya, Dok, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar gue aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang mudun titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu fotonya Gus Miftah? Karena dianggap mewakili para pendosa, orang yang ahli maksiat, yang senengane mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya, surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Jadi lah aku dirani presiden para pendosa, dosane oke, yo rapopo. Sabar wae Nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu. Orang bilang, "Alah ngaji kok kaya ngono." Nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku. Berkali-kali. Ini tantangannya konco-konco PCNU ya. Orang NU itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang, begitu ngumpul teman-teman PCI NU se-Taiwan, saya senengnya minta ampun. Wong NU iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NU Taiwan. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi Mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan? Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman kuwi goblok,
awake gede bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luweh goblok nganggo sempak ning jobok. Coba bayangke Sunyata nganggo sempak ning jobok. Wis manuke cilik. Ganjel toh. Ini persatuan yang luar biasa. Dari Tongkang datang, Kaohsiung datang, Tainan datang, PCINU semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang toh, yang rusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel soale balone mbledok. Taiwan istimewa. PCNU kumpul bareng-bareng nyewa bis. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja tahun 2021? Saya diajar habis-habisan. Kenapa? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Di saat kiai-kiai rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, Gus Miftah lompat cari kolam lain. Ya kalau kolamnya sendiri itu iwake gede-gede, wong iwake mung cetul, wader, teri. Enggak, saya kemarin katanya besok Kaohsiung mau ngundang Gus Kausar. Saya disowankan Gus Kausar ke abahnya Yai Din, Yai paling sepuh, Yai Dah, Yai sepuh di Peloso. Gus Kausar ngendikan ngeten sama abahnya, matur, "Bah, wong NU niku ana model kaya Gus Miftah niku pripun, Bah?" "Kudu ana," beliau bilang. "Kenapa?" "Karena kalau nggak ada orang yang ngurusi cah nakal, selebritis, artis, kalangan pejabat, rata-rata mereka akhirnya ikut golongan Wahabi yang senangnya mengkafir-kafirkan." Betul? Loh, saya mohon maaf ya Bapak ya, kenapa kok Gus Miftah itu penampilannya parlenting? Sing tak adepi beda. Aku lah nganggo sarung linting, ambune kelembak menyan, untune gadulan bisa. Minggat cah. Coba, apa rumangsane aku ngaji karo artis ana hitungan macam-macam gak ada le. Anang Asanti rabi sing nasihati aku, Atta Aurel rabi sing nasihati aku, Deddy Corbuzier rabi sing nasihati aku, Yeni Inka, Via Valen, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan aku. Lo nyatane kok lari lah. Rizky Bilar, Lesti itu jamaah saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya, yang lain. Tapi lucunya apa? Sing gelut Lesti karo Rizky, sing cerewet cah BMI. Kok dicabut laporannya? Lah urusane apa? Wong sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Contohnya iki. Santai, pelajarannya satu mas, mbak-mbak pelajarannya satu. Dari kasusnya Lesti, jadi cewek tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Sing lemu langsung yes. Iki yang ngono sawah kok weteng kabeh to iki.